Hai guys, gimana nih kabarnya? Pasti sebagian dari kalian udah ngerasa bosen ya di rumah terus. Belajar, kerja, kuliah, bahkan liburan cuma di rumah aja. Emang bener ya, dampak dari pandemi ini terasa banget. Salah satunya berdampak pada kesejahteraan keluarga yang berpotensi menimbulkan KDRT. Kenapa sih bisa begitu? Sebelumnya, kita cari tahu dulu yuk tentang kesejahteraan keluarga. Dimensi kesejahteraan keluarga itu sangat luas dan kompleks banget loh. Berikut ada beberapa istilah yang digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan ekonomi. Indikator yang digunakan adalah pendapatan. Kesejahteraan sosial. Indikatornya berupa tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, dan pengangguran. Kesejahteraan fisik. Indikatornya berupa status gizi, status kesehatan, tingkat mortalitas, dan tingkat morbiditas. Dan yang terakhir, kesejahteraan psikologi. Indikatornya berupa sakit jiwa, tingkat stres, tingkat bunuh diri, dan tingkat perceraian. Selain itu, indikator kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang objektif. Indikator diketahui dari pengukuran kemiskinan. Yang kedua, dilihat dari sudut pandang subjektif. Indikator dilihat dari pendekatan quality of life. Dari pendekatan quality of life tersebut, kesejahteraan keluarga subjektif diukur berdasarkan kebutuhan untuk kesenangan seseorang. Lalu, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan keluarga? Kebijakan PSBB yang dinilai berhasil menekan jumlah korban positif corona, di sisi lain memberi dampak negatif, seperti keharusan untuk tetap berada di rumah serta kesulitan ekonomi. Masalah tersebut rupanya memicu tekanan dan emosi berlebihan yang akhirnya berujung pada kekerasan fisik loh. Dilansir dari merdeka.com, menurut data dari DP3A Kota Makassar, sejak Januari hingga Oktober 2020, terdapat 467 kasus KDRT. Data dari Lembaga Bantuan Hukum, APIK, juga mencatat peningkatan drastis kasus KDRT sejak bulan Maret ketika PSBB mulai diberlakukan. Apa saja sih dampak dari KDRT? Dilihat dari jangka waktunya, dalam jangka pendek, biasanya berpengaruh langsung terhadap fisik. Contohnya luka, cacat, keguguran, bahkan kehilangan pekerjaan. Sedangkan, dalam jangka panjang, berkaitan dengan dampak psikologi seseorang, seperti mengalami gangguan psikis, kurang percaya diri, mengurung diri, trauma, hingga depresi. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga kerap menjadi korban KDRT loh. Dampak fisik, seperti lebam, benjol, luka, bahkan patah tulang. Dampak psikis, di mana anak dapat memiliki kepercayaan diri yang rendah hingga mengalami gangguan jiwa. Dampak seksual, dapat terinfeksi penyakit seks menular. Dan dampak sosial, anak sulit bertumbuh kembang dengan baik, bahkan cenderung menutup diri. Nah, berikut ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mencegah tindak KDRT di masa pandemi. Yang pertama, melakukan kegiatan bersama-sama agar hubungan keluarga menjadi lebih erat, seperti menonton televisi, berolahraga, dan kegiatan lainnya. Yang kedua, menyelesaikan konflik dengan kepala dingin, serta mencari jalan win-win solution, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Yang ketiga, memperbaiki kualitas hubungan. Selanjutnya, memperbaiki serta menjaga intensitas komunikasi agar satu sama lain saling mengerti. Saling memberi dukungan, baik secara fisik maupun moral. Menghargai pendapat satu sama lain saat berdiskusi dan tidak mudah terpancing emosi.
Saat kekerasan terjadi, usahakan untuk mengontrol diri agar pelaku tidak semakin terpancing untuk bertindak. Jangan takut untuk segera cari bantuan dan laporkan kepada orang lain atau lembaga yang berwenang. Wah, ternyata dampak pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan keluarga tidak bisa dianggap remeh ya. Di saat sebuah keluarga seharusnya bisa menjadi tempat kita memenuhi kebutuhan secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, nyatanya bisa terganggu karena adanya pandemi COVID-19 ini. Semoga keadaan dapat segera membaik dan kita semua selalu dalam keadaan sehat secara fisik dan mental ya. Tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung video. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa. Selamat pagi, Emak.